Baik, saya sapa dulu teman-teman follower Etos Energy di Indonesia, engineers ya, fresh graduate ya, yang teman-teman yang sudah kerja. Mudah-mudahan malam ini sehat walafiat dimanapun berada, dan juga cuaca juga bersahabat buat kita semua, sehingga kita bisa melakukan aktivitas dengan baik ya. Ini saya lagi pertama kali nih live pakai OBS ya, aplikasi OBS. Masih agak bingung cara pakainya, jadi harap maklum ya, saya belum begitu lancar menggunakan aplikasi ini live di YouTube. Mudah-mudahan kawan-kawan semua bisa mengikuti dengan baik ya. Silakan teman-teman yang sempat hadir secara live, silakan di komen di kolom komentar ya, supaya bisa saya tahu siapa aja yang hadir malam ini yang secara live. Kalau yang tidak sempat live, bisa nonton ulang acara kita ya, Etos Energy. Khususnya malam ini kita belajar mengenai pompa. Silahkan di chat, dan kalau ada mau yang didiskusikan, silahkan di komen di kolom komentar. Ya, silakan di komen dari mana, dan kemudian bekerja atau jurusan apa gitu ya, supaya saya bisa lebih mengetahui audiennya siapa saja ini. Di YouTube ya, YouTube Etos Energy, silakan di share acara live kita ini sama kawan-kawannya, silakan. Kemudian di komen ya, supaya saya bisa tahu siapa aja yang hadir, kemudian jurusannya apa, apakah fresh graduate atau mahasiswa atau yang sudah bekerja. Baik, sambil saya menunggu siapa aja yang hadir, saya mau menjelaskan tentang pompa ya. Nah, pompa ini ya adalah suatu peralatan fluida yang mengkonversi dari energi mekanis rotating menjadi energi dalam bentuk tekanan ya, untuk memindahkan fluida dari satu tempat ke tempat yang lain ya, mengubah energi ya, dari energi dalam bentuk mekanis ke energi dalam bentuk tekanan ya, atau dalam bentuk heat ya. Ya, di screen ya, di layar itu ini ada cross section dari pompa, cross sectionnya ya. Ini adalah kebetulan yang saya ambil contoh ini adalah pompa sentrifugal. Pompa sentrifugal ya, jadi kita potong seperempat gitu. Iya, ini ada yang hadir nih, Pak Wahyu Hidayat dari Teknologi Sumatera. Ini maksudnya Institut Teknologi Sumatera ya, dari ini di Lampung ya, Pak Wahyu Hidayat ya. Ini silahkan dibantu share ya, biar teman-temannya juga bisa ikut hadir.
Suara saya jelas ya, kedengarannya ya Pak Wahyu ya, Mas Wahyu. Saya ini pertama kali saya pakai OBS ya. Mudah-mudahan bisa terdeliver dengan baik acara sharing kita malam ini mengenai pompa. Beberapa video sebelumnya kita sudah membahas juga mengenai pompa ya, beberapa kali, 2 kali ya. Pertama itu ada mengenai pompa sentrifugal ya, karakteristiknya seperti apa pompanya, kemudian cara membaca pompa, kurva pompa. Bisa dilihat kurva di video yang lain, itu ada cara membaca kurva pompa. Dan juga nih ada, saya sapa juga Mas Rizky, teknik mesin Politeknik Negeri Jakarta ya, Politeknik Negeri Jakarta, teknik mesin ya. Selamat malam Mas Rizky, mudah-mudahan di Jakarta cuacanya bagus dan juga Mas Rizky-nya juga sehat walafiat ya. Baik, ini di screen ini ada juga Uda Rahim hadir juga. Uda Rahim sehat ya. Ini di screen teman-teman ini ada pompa sentrifugal, ini cross sectionnya. Ini ya pompa sentrifugal, yang di tengah ini ada impellernya, ada shaftnya ya. Yang ini ada shaftnya. Kemudian ini tersambung ke motor driven atau engine driven atau turbine driven ya, tergantung desain kita nanti maunya apa dan kondisinya seperti apa, energi yang available ya, yang ada ya. Kemudian ini adalah impellernya, impeller yang buat merubah energi mekanik ya, rotating menjadi energi dalam bentuk tekanan gitu ya, keluarnya ke atas. Ini suctionnya dari tengah ya. Pompa ini juga, pompa sentrifugal ini macam-macam, memang banyak modelnya ya. Kalau berdasarkan API 610 itu, kalau pompa kita pompa standar API ya, itu pompanya ada BB1, OH1, overhang ya, between bearing, ada OH2, OH3, BB2 gitu ya. Nah, macam-macam, banyak tipenya pompa sentrifugal di API 610. Teman-teman bisa download itu standar API 610 untuk pompa sentrifugal ya, jangan salah, pompa sentrifugal ya. Nah, pompa itu ada macam-macam, nggak hanya sentrifugal aja ya. Kalau kita lihat jenis pompa ya, ini di screen nih kita lihat, ini pompa itu ada banyak macamnya. Salah satu pompa yang paling sering kita bicarakan itu adalah pompa sentrifugal ya kan. Ini agak ada delay time ya, jadi agak lambat ya, saya tidak tergesa-gesa. Ini ada Mas Kito Hau, saya ingin bertanya mengenai jenis pompa yang ada di bangunan bertingkat dan bagaimana cara perawatannya. Nanti kita bahas itu ya, Mas Kito Hau. Ini di screen nih udah kelihatan, ini ada 2 pompa. Yang di atas ini ada rotor dynamic pump ya, kemudian ada positive displacement pump ya. Ini rotor dynamic pump itu salah satu jenisnya adalah pompa sentrifugal yang tadi di layar pertama itu, gambar itu adalah pompa sentrifugal. Kemudian ada pompa aksial, kemudian ada pompa mixed flow, ada pompa turbin gitu ya. Nih kan ada macam-macam gitu ya pompa rotor dynamic ini ya. Jadi rotor dynamic itu ada beberapa pompa sentrifugal. Apa bedanya sama axial flow? Apa bedanya sama mixed flow? Apa bedanya sama turbin gitu ya? Turbin pump ya.
kapan menggunakan sentrifugal, kapan menggunakan aksial ya, kapan menggunakan mix flow, kapan menggunakan turbin. Nah, ini ilmu. Saya di kuliah juga nggak belajar ini ya, mekanika fluida. Saya lemah dulu waktu kuliah, tapi saya pengen, karena dunia kerjanya menuntut kita tahu mengenai pompa, kita belajar learning by doing ya, dan sambil bekerja itu learning by doing, learning by Google ya, learning by ya baca-baca buku ya. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa learning by doing, learning by Google ya. Karena YouTube banyak sekali nih bahan-bahan yang kita bisa pelajari. Unlimited resources ya. Pompa sentrifugal ya, pompa aksial, mix flow dan turbin. Nah, ini yang tipe rotor dynamic. Kemudian ada juga pompa yang positive displacement ya. Positive displacement ada yang tipe rotary, ada resipro ya kan. Positif apa bedanya sama dynamic kan? Ini kita mesti tahu juga ya kan, perbedaan positive displacement dengan rotor dynamic. Ya, positive displacement ya dia semua fluida yang disaksen itu kalau kita make it simple aja harus keluar menuju discharge-nya gitu ya, sejumlah yang sama gitu ya. Kalau saksennya 10 ml ya keluarnya juga 10 ml, bukannya 80 ml gitu. Kalau rotor dynamic enggak, dia misalnya masuknya 100 ml keluarnya bisa 80 ml dan balik 20 ml ke saksennya lagi gitu. Make it simple seperti itu. Jadi tidak semua fluidanya yang terdeliver ke discharge-nya di rotor dynamic pump. Positif semuanya harus terdeliver ke discharge-nya gitu ya. Sejumlah volume ya, volume. Kita berbicara pompa ya, bukan gas ya. Kalau gas itu dia sifatnya compressible. Kalau pump itu fluidanya tuh incompressible, tidak bisa terkompresi gitu ya, tidak bisa dimampatkan. Jadi volumenya suction itu sama dengan keluar, itu positive displacement. Kalau yang rotor dynamic karena dia bukan volume yang di suction itu tidak semuanya keluar ke discharge. Karena dia ada sebagian yang balik ya, karena dia terbatas tekanan discharge pompanya. Kalau dia melebihi dari kemampuannya, dia nggak akan keluar ke discharge ya, sejumlah yang kita inginkan. Nah, detailnya ini sangat ini ya, perlu fokus yang mendalam teman-teman untuk belajarnya ya mengenai pompa. Kalau kita sudah mengenai satu centrifugal pump ini, equipment rotating ini, kita dengan mudah bisa memahami equipment yang lain, rotating yang lain, baik itu steam turbin ya, gas turbin, kompresor ya, gas sentrifugal. Dia hampir mirip-mirip saja ya. Kalau pompa itu ada rotor dynamic, ada positif. Gas kompresor itu juga dia punya rotor dynamic and positive displacement kompresor, sama, cuma fluidanya aja yang beda. Dan kalau gas itu dia terkompresi. Nah, impellernya juga relatif sama ya, cuma faktor ada incompressible dan compressible-nya itu yang berbeda ya kan. Kemudian requirement safety-nya juga akan berbeda ya, karena dia gas ya, dia akan lebih berisiko kalau misalnya gas yang flammable itu ada potensi untuk kebakar ya. Kalau pompa ini dia ada, kalau minyak sih juga bisa ya, cuma tidak segampang gas untuk terbakarnya gitu ya. Pada dasarnya sama secara konstruksi gitu ya, secara
hampir mirip-mirip. Nah, untuk bisa mencapai ke mengerti semua, kita mengerti satu dulu tentang rotating equipment, pompa ya. Saya juga dulu begitu, saya belajar dulu pompa ya, baru mempelajari yang lain. Nah, rotary ini ada yang gear, ada yang lobe, ada sliding fan, ada screw ya. Nah, kemudian ada positive displacement, juga ada reciprocating piston, ada diafragma, ada plunger ya. Ini teori tentang ini pompa tadi sudah saya sampaikan ya. Ini centrifugal pump, ini saya ambil fotonya dari internet nih ya. Internetnya banyak nih berseliweran tentang pompa ini ya. Penggeraknya bisa motor, engine, steam turbin, atau apalagi yang bisa ya. Ya itu ya, 3 itu yang bisa mungkin penggeraknya. Ini ada subnya, ada discharge nozzle-nya, ini ada volute casing, ada nozzle suction, ada flushing ya, seal flushing line ya, ada seal gland, ada bearing housing. Kalau dari sini nih banyak yang bisa kita gali nih centrifugal pump ini ya. Ini tipe, kalau pompanya ini API berapa nih, between bearing kah atau BB1, BB2 kah kan, berdasarkan API. Apakah dia overhang, jelas enggak ya. Overhang itu biasanya ini bukan overhang ya. Nanti kita lihat model-modelnya seperti apa, overhang, BB1, BB2 gitu ya. Atau kita Google aja ya, kita Google itu bisa. Saya coba switch ke internet ya. Internet ini jenis pompa API 610 BB1. Nah, ini dia BB1 tuh kayak gini dia. Agak ada delay ya, jadi perlu saya ini ya, agak lambat sedikit. Ada BB1, ada OH. Ini BB1 seperti ini ya kan. Saksennya tuh dari samping ya kan, keluarnya juga dari samping, ini nyamping-nyamping gini. Samping ini dari samping juga gitu kan. Kalau BB2 seperti apa gitu kan. Nah, ini jadi yang di screen kita tadi itu kelihatannya BB2 ya. Ini saksennya di center, discharge-nya ke atas ya kan. Ada lagi pompanya OH1 ya kan, overhang 1 gitu kan ya. Ini kayak gini dia, OH2 ya kan. Itu dia ada aplikasinya masing-masing ya. Peruntukannya itu bisa kita pelajari. Ini nanti untuk memilih pompa perlu kita ketahui ya. Nanti di searching aja, dibaca-baca nanti API 610 untuk yang projectnya, aplikasinya API 610 itu untuk apa, untuk oil and gas yang fluidanya yang flammable atau combustible seperti minyak gitu ya, crude oil, atau fluida yang mengandung bahan oli minyak ya gitu ya. Kalau pompa untuk air, untuk bukan oil and gas, proses biasa, itu bisa pompa ANSI ya, pompa ANSI. Oke, saya balik lagi ke slide saya. Ini API-nya saya nggak bisa share ya, karena saya mesti mendapatkan izin ya untuk men-share.
Ini untuk pompa ini tadi adalah BB2 ini ya, BB2 ya, BB2 ini. Nah, ini ada seal flash line ini buat apa sih gitu ya? Buat apa seal flash line ini? Seal gland ini buat apa nih? Bearing housing jelas ini untuk bearing ya kan, di dalamnya ada bearingnya. Jenis bearingnya apa? Kita lihat standar apa pompanya. Nanti kita bisa cari nih bearing yang cocok, kodenya apa kan. Dan ini di catnya jelas keluaran dari pompa. Nah, yang seal flash ini buat gunanya untuk ini kan ada seal gland packing ya. Seal gland ini gunanya untuk mencegah kebocoran fluidanya keluar dari shaftnya yang di sini nih, shaftnya. Perlu seal gland. Nah, seal gland ini gland ini sealnya macam-macam ini ya. Oh iya, saya baru ingat kalau pompanya menggunakan seal gland, ini pompanya pompa ANSI gitu ya. Kalau pompanya pompa ANSI ini, pompa yang standarnya yang mana? Kita coba buka lagi internet ya. Pompa ANSI B73 enggak salah ya. Nah, seperti ini nih. Pompa ANSI 73.1 ya pompanya ya. Gland seal, kita pengen tahu gland seal itu kayak apa sih ya, atau seal gland ya. Kita belajar Google ya, Google. Nah, seperti ini yang bagusnya contohnya, atau ini juga nih. Ini bagus ya. Kalau 3 dimensinya yang ini nih, seal gland ya. Kalau gambar tekniknya yang ini, bisa ini. Nah, ini seal gland ini untuk mencegah bocor nih fluidanya di sini ya, di sekitar sini dia nggak bocor ke arah sana, ke arah keluar sini. Ini ada gland stud ball ya. Ini gland apa istilahnya, gland follower ya, gland assembly lah ya. Yang ini bisa ditekan nih kalau misalnya gland packing ini udah mulai aus. Nah, ini di adjust, di bolting, ini ada bautnya, ini di adjust. Kalau dia bocor sedikit tuh bisa di adjust supaya dia nggak bocor lagi, nggak leak gitu. Sesuai dengan biasanya lama sih perlu di adjust, sekali sebulan kah, sekali 2 bulan, sekali 3 bulan. Nah, ini untuk seal gland ini dia ada toleransi kebocorannya, dan dia lebih besar toleransi bocornya daripada mechanical seal ya. Ya, ini untuk gland seal ya. Ini ada Mas Yafi Al-Hadi. Di mana nih Mas Yafi nih? Kalau ada pertanyaan silakan diposting dulu di komen. Nanti kita diskusikan rame-rame ya tentang pertanyaan atau perihal yang mau kita diskusikan. Kalau kita nggak bisa jawab, kita Google saja ya. Kita Google, insya Allah bisa jawab ya. Tapi kalau ada yang saya nggak tahu, saya akan Google. Iya, ini untuk gland seal tadi ya. Ada seal gland, ada mechanical seal. Nanti ada seal yang menggunakan labirin ya, untuk pompa-pompa yang besar ya kan. Pompa turbin yang besar, kompresor yang besar gitu ya. Nah, kalau konstruksinya udah kompleks itu kita pakai oil seal atau gland steam seal gitu ya, atau menggunakan apa lagi ya, mechanical seal kalau yang menengah ya.
Ada tabel, ada aturan mainnya sih penggunaan seal ini. Kalau tekanan rendah ini bisa pakai seal gland. Kalau tekanannya menengah itu mechanical seal. Kalau tekanannya tinggi itu pakai fluida, misalnya seal yang lebih tinggi, gland steam seal, gland seal oil, apalagi untuk mencegah kebocoran di subnya. Ini bisa kita google nanti ya. Kemudian ini tadi tentang seal gland sudah. Kemudian kita tadi seal flash line ini, buat apa sih seal flash line ini? Ya, sesuai namanya seal ya, untuk membantu kinerjanya gland seal gland ini supaya dia ada yang membersihkan sealnya. Karena seal itu kan dia ada kontak ya, surface contact dengan rotating partnya ya, moving partnya, shaftnya itu ada friction. Jadi di fluida yang dipompakan itu biasanya tuh ada kandungan debris, ada kotoran-kotoran. Kalau ada shaft kemudian ada seal glandnya ini, kalau fluidanya bersih sih relatif aman friction ya. Tapi kalau ada seperti pasir gitu ya, pasir ini kan keras sekali ya materialnya, itu bisa menggores shaftnya atau sealnya, dengan harapan sealnya lebih duluan ini ya, lebih duluan aus daripada shaftnya ya, sealnya lebih lunak gitu ya. Nah itu untuk mencegah terjadinya friction antara, mengurangi lah ya, bukan mencegah, mengurangi akibat friction antara seal gland dengan shaft, itu kita disemprot dengan seal flash line ini. Jadi dari discharge line ini di tapping dengan tekanan discharge ini, misalnya 8 bar ditembakkan ke seal gland ini untuk membersihkan si gland seal itu dari kotoran-kotoran, untuk mengurangi friction yang terjadi gitu ya. Cuma seal flash line dengan self ya, seal dengan menggunakan discharge tekanan sendiri, menggunakan fluidanya sendiri ya. Ini biasanya kurang disukai jika jika fluida yang kita pompakan itu tidak terkontrol kebersihannya ya. Kalau dia kotor itu tetap, fluidanya kotor itu tetap gland seal-nya akan cepat aus ya, cepat bocor. Kita lebih menyukai menggunakan auxiliary atau eksternal fluida untuk memflash ya, untuk disemprotkan ke gland seal-nya, dengan catatan eksternal seal flash line ini bersih ya, air bersih gitu. Jadi dengan airnya yang bersih itu bisa membuat lifetime dari gland seal-nya itu lebih lama gitu ya, lebih lama, dan tentu shutdown-nya atau downtime-nya itu lebih singkat gitu ya. Kalau pompa-pompanya yang kecil ya, biasanya yang tidak terlalu kritikal untuk proses ya, tidak ada masalah. Atau dia menyediakan 2 pompa 2 kali 100% load misalnya kan, dia bisa ganti gland seal-nya dengan shutdown dulu. Itu strategi dari desain itu sendiri ya, engineer-nya yang menentukan ya. Ini mengenai seal ya, seal, kemudian gas seal ya, flashing. Nah ini yang tadi ya, konstruksi cross sectionnya. Ini impellernya yang warna kuning ya kan. Kemudian ini ada seal glandnya yang kuning, yang ini juga dia terpisah sebenarnya dengan impeller, tapi di gambar ini kelihatannya menyatu ya. Ini ada shaftnya yang warna orange, terus ada bearing ya, bearingnya. Di dalam bearing itu tentu ada oil ya, oil untuk lubrikasi, harus disemprotkan, dipompa dari luar ya.
Kemudian apalagi ya, ini teorinya tentang centrifugal pump, mengkonversi energi kinetik menjadi energi dalam bentuk tekanan ya. Ini dari tadi yang ini suctionnya di tengah, kemudian fluidanya diputar, dilempar ke dinding-dinding pompa sampai dia keluar di sini. Nah, ini ada beberapa tipe impeller untuk pompa ya sentrifugal ya. Ini closed impeller, closed type impeller. Kalau yang bawah ini open type impeller. Apa sih bedanya? Kapan kita pakai yang close, kapan pakai yang open? Ini semi open ya. Masih ada satu apa namanya, setengahnya ya. Ada juga yang open dua-duanya yang nggak ada ininya, penutupnya ini. Ya, kalau yang ini cenderung dipakai untuk fluida-fluida yang bersih ya, yang viscosity-nya lebih encer ya, lebih encer. Kalau ini pakai untuk fluida yang lebih kental gitu ya, yang open. Makin kental dia, makin ini ada satu lagi yang open dua-duanya, kayak lumpur gitu kan, kita bisa pakai yang open dua-duanya. Kalau ini fluida-fluida yang tidak apa ya, yang encer ya, dan juga bersih ya, bersih kita pakai ini. Kalau ini agak kotor-kotor sedikit tidak ada masalah, masih compensable, masih bisa diterima. Ini rumusan-rumusan, ini tidak terlalu ini. Nah, ini yang perlu kita ini centrifugal pump, resipro sama rotary ya. Ini perbedaan ini ya. Sebenarnya ada tabel pemilihan pompa sih ya. Saya mau tapi ini yang praktisnya ya. Itu centrifugal pump itu dia flow-nya besar ya, 100.000 GPM. Kalau resipro itu lebih kecil ya, 1/10-nya. Kemudian yang rotary itu bisa hampir sama resipro. Saya coba searching ya di Google tabel pemilihan pompa ya, tabel pemilihan pompa ya. Teman-teman belajar learning pump selection. Nah, ini ada ini pojok kanan atas ini ada kapan kita menggunakan pompa sentrifugal, kapan kita menggunakan pompa resipro, rotary. Ini kita bisa searching nih. Masing-masing vendor itu dia punya tabel sendiri-sendiri untuk pemilihan pompanya ya. Kita buka salah satunya aja yang di Google ya. Ini nih, ya kan? Mudah-mudahan teman-teman bisa lihat di Google yang ya. Ini kalau ini yang horizontal nih untuk flow rate, satuannya meter kubik per hour, yang vertikal total head dalam bentuk meter ya. Ini untuk milihan pompa, kalau dia 100 meter kubik per hour, kemudian tekanannya headnya 100 meter, kita bisa pakai single stage centrifugal pump ya, RPM nya 3500 ya kan. Kalau tekanannya udah naik 100 meter kubik per hour, tapi tekanannya udah 10 pangkat 4 berapa tuh, 10.000 ya, 10.000 meter atau sama dengan 1000 bar lah ya, ekuivalen 1000 bar. Kita pakai reciprocating. Ini dia mungkin tidak ada ya resipronya ukuran sebesar ini ya. Dia harus di bawah dari berapa nih, 50 lah ya kira-kira di sini ya, 50 meter kubik per hour maksimum resipro.
dengan pressure yang tinggi. Untuk resipro yang tekanan yang flow rate yang tinggi itu belum ada gitu ya. Kalau mau di flow rate yang tinggi didabelkan, diparalelkan gitu ya. Harus 2 pompa resipronya. Kalau ya ini salah satu contoh saja, ini mungkin vendornya apa nih? Vendornya nggak disebutkan di sini. Masing-masing vendor itu dia punya karakteristik sendiri-sendiri. Mungkin kita lihat lagi, ini ada vendor yang lain ya kan. Sebentar kita tengok lagi vendor yang lain gitu ya. Kita cari selection table, tidak ada, belum ketemu. Biasanya banyak ya. Nah, tabel ada juga tabel ini ya, tabel untuk menentukan diameter pompa yang cocok ya. Ini pompanya pompa sentrifugal nih ya, JC type and suction centrifugal pump selection chart 60 Hz merek Hitachi Industrial Equipment System. Nah, ini dilihat nih kapasitas meter kubik per menit, kemudian headnya berapa. Nanti bisa dilihat tipenya tipe berapa, A63.7. Ini di tabel Hitachi dilihat nih, ini pakai pompa yang diameter berapa, yang pemilihannya ya, jatuhnya di mana nih kan. Nah, dari dapat tipe itu nanti baru kita kerucutkan lagi, nanti pakai pompa kurva pompa yang seperti ini gitu ya. Ini udah dapat tipenya, nanti bisa kita kerucutkan lagi, buka tabel ini, kita pilih dia efisiensinya yang berapa, diameternya yang optimum berapa ya kan. Kemudian di MPSH require-nya berapa dapatnya ya, require-nya itu ya. Pompa ya, pompa. Ini kita bicara pompa. Ini yang ini kita optimasi lagi di sini. Kita pakai yang mana nih? Ini ada beberapa diameter yang bisa kita, diameter impeller yang bisa kita optimasi ya. Ada diameter 423, 398, 377, 346, 327 ya. Ini ada headnya ya. Setelah kita menggunakan tabel yang tadi, tabel yang menentukan tipe mana yang cocok nih kan. Kalau misalnya 0,6 meter kubik per menit ya jatuhnya di garis ini. Terus lihat headnya berapa nih, kita hitung kan, dapat tipenya yang mana. Dapat tipe pompanya ini, nanti kita cari nih tabel pompa yang ini, kita bisa minta ke vendornya kurvanya seperti apa, nanti kita optimasi mana yang cocok. Ini pompa sentrifugal ya. Kalau pompa resipro reciprocating itu tekanannya tuh dia naik terus ya. Selama materialnya masih kuat, dia akan memompa terus. Kita harus stop tekanannya menggunakan safety device ya, atau pressure switch ya, untuk menginstruksikan si prime movernya mati ya, di off kan. Nah, ini ya untuk resipro. Ya, saya jawab dulu nih, Mas
Kito, saya ingin bertanya jenis pompa apa yang ada di bangunan bertingkat dan bagaimana cara perawatannya. Di bangunan bertingkat itu biasanya, nah ini tingkatnya berapa meter nih ya. Kalau misalnya masih sanggup bersentrifugal, lebih baik menggunakan pompa sentrifugal. Pompa sentrifugal, kita tengok lagi yang kurva tadi ya. Nah ini ya, ini aja ya. Kalau pompanya kalau gedungnya tingginya 50 meter, kita bisa pakai pompa sentrifugal ini. Misalnya ditambah rugi-rugi alirannya, taruhlah kita dapatnya impellernya yang 398 ya, supaya headnya bisa tinggi, atau ini RPM-nya nggak nampak di kurva ini ya. Itu makin besar impellernya, horsepower-nya juga makin tinggi gitu ya. Di sini nggak nampak horsepower-nya. Mungkin ini nih horsepower-nya 460, 550, 750, 1100. Nah, masih bisa pakai pompa ini ya kan? Pompa yang punya siapa nih kan? Pompanya mereknya nih kan? Kita tengok. Pompa sentrifugal. Ya, kalau pompa resipro untuk transfer air itu sangat jarang dipakai. Harganya mahal ya kalau resipro. Dan perawatannya ya olinya diganti secara teratur, blend packingnya mesti dicek ya apakah dia bocor apa enggak. Kemudian usahakan dia beroperasi di base efficiency point-nya gitu ya. Base efficiency point itu ya di sekitar titik-titik yang ini nih, titik-titik yang ini ya, base efficiency point, supaya dia nggak terjadi kavitasi. Kalau kita operasikan di daerah sini dengan flow rate yang kecil, nya besar, pompanya cenderung vibrasi gitu ya. Operasikan di base efficiency point, jangan terlalu dia ngarah ke kanan atau ke kiri ya, supaya dia awet. Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan malam ini. Tidak terasa sudah hampir sejam juga kita ngomong-ngomong pompa ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat ya. Karena pompa ini kalau kita bahas secara detail nih banyak lagi nih slide-nya ya. Saya coba lihat ini. Ini ada rumus-rumus yang penting juga ya. Biasa di pompa itu ada affinity law ya. Nah, kalau RPM-nya berubah ya, yang biasa ini RPM-nya N1 N2 ya, dari RPM 1 ke RPM 2 itu akan terjadi perubahan head secara kuadratik ya. Nah, ini bisa ini ya. Headnya secara kuadratik perbandingan RPM-nya ya. Kemudian flow rate-nya juga berubah, base efisiensinya juga berubah, horsepower-nya juga berubah, brake horsepower ini. Kemudian kalau impellernya di trim ya, dirubah diameternya juga merubah flow, merubah head, merubah horsepower. Ya, begitu juga kalau kombinasi dua-duanya rumusnya ini, rumus affinity law. Ya. Tapi kita harus menguasai kurva pompa tadi ya. Mungkin itu yang bisa kita share malam ini sedikit, mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan dimanapun berada. Walaupun tidak bisa interaktif bertanya, paling enggak bisa lewat kolom chat ya. Tadi ada Mas Kito bertanya tentang pemilihan pompa ya.
Kalau pompanya kalau gedungnya tinggi gimana, 1 kilometer seperti Burj Khalifa itu ya di Dubai, 1 kilometer ya. Ada nggak pompa yang headnya sampai 1000 kilometer, 1000 meter? Apakah pakai pompa resipro atau pompanya bisa diserikan? Nah itu seri artinya flow-nya sama, headnya makin besar gitu ya. Ya kalau mau yang lebih efisien memang pakai diserikan ya, karena kalau pakai resipro ya itu sistem pemipaannya akan lebih menggunakan rating yang tinggi gitu. Pipanya schedule 80, connectionnya rating 600, kan lebih mahal investasinya pipaannya. Tapi saya nggak tahu persis ininya ya, tapi menurut saya itu pakai pipa schedule 80 cukup dengan menggunakan pompa sentrifugal. Itu saja yang bisa kita share malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.